Air mata di Madangkara pada babak ke-35 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Sugondo sebagai Ki Urus, Ape Burhan sebagai Garung, Suratman sebagai Santano, Asep Sofian sebagai Durkala, Fandi sebagai Sargan, Sutondo sebagai Palias, dan Ardian sebagai Japilus. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Inilah Air Mata di Madangkara, babak ke-35. Pada babak terdahulu dikisahkan rencana Sri Maharaja Garung yang akan membuka hutan belantara di antara perbatasan wilayah Kerajaan Dandaka dan wilayah Kerajaan Benawa untuk membuat jalan langsung yang menghubungkan kedua wilayah kerajaan itu supaya angkutan pasukan dan angkutan hasil dari Kerajaan Benawa dengan mudah tersalurkan. Kemudian dikisahkan pula bagaimana hebatnya ilmu kadijayaan Patih Durkala ketika ia sedang melatih dirinya. Dan sekarang, marilah kita ikuti pembicaraan Utari dan Ki Urus di rumah Juragan Sarimbak. Tenang, tenang, jangan bicara panas ya. Mungkin kau belum tahu bahwa Juragan Sarimbak memerintahkan kepadaku untuk sekali lagi menyelidiki siapa kau sebenarnya. Sebab keliru sedikit saja menerima orang, maka akibatnya akan membahayakan bagi kita semua. Paham? Iya, aku memahaminya. Maafkan aku, Ki Urus. Ya. Mari kita kembali membicarakan hasil panen padi dan sayur mayur. Seperti telah kukatakan, sebagian hasilnya sudah dijual dan sebagian lagi diambil oleh orang-orang keraton. Iya. Kemudian separuh dari hasil penjualan panen itu untuk membiayai perlengkapan dan latihan-latihan orang-orang Juragan Sarimbak sendiri, yang tujuannya untuk menggulingkan Sri Maharaja Garung yang tamak dan jahat itu. Sekaligus mengusir pasukan-pasukan kerajaan Dandaka yang bercokol di wilayah Benawa ini. Iya, sekarang saya mengerti, Ki Urus. Betapa mulianya hati Juragan Sarimbak mau memperhatikan rakyat yang sedang ditimpa penderitaan. Ya. Bagaimanapun juga, rakyat yang sedang ditimpa penderitaan itu adalah saudara kami. Ya, mereka sakit, kami pun merasakan sakitnya. Mereka lapar, kami pun merasakan laparnya. Dan mereka sengsara, kami pun merasakan kesengsaraannya. Paham, Utari? Iya, saya juga bisa merasakannya. Ya, dengan perbuatan seperti ini, Juragan Sarimbak pun sudah siap dengan segala akibatnya. Diketahui oleh orang-orang keraton ataupun pasukan Dandaka berarti mati. Oleh karena itulah kami selalu hati-hati menerima orang. Iya, tapi di mana sekarang orang-orang Juragan Sarimbak itu? Pagi-pagi mereka mengerjakan sawah Juragan Sarimbak dan perkebunannya. Sedangkan malam hari secara bergantian berlatih silat dan ilmu kedikjayaan. Di mana mereka berlatih, Ki Urus?
Nanti malam kita akan ke sana. Baik, Ki Urus. Selamat datang di kerajaan Benawa Panglima Santanu. Terima kasih, Sri Maharaja Garung. Selamat datang, Paduka Panglima Santanu. Terima kasih, Kanjeng Patih Durkala. Bagaimana kabarnya Sri Maharaja Dandaka? Baik, Baginda. Beliau menghaturkan salam untuk Baginda. Terima kasih. Silakan disantap hidangannya. Terima kasih. Bagaimana keadaan kerajaan Dandaka? Ya, makmur. Ini juga disebabkan oleh kiriman hasil dari kerajaan Benawa. Sri Maharaja Dandaka sangat berterima kasih sekali. Apakah ada pesan lain, Panglima? Ada, Baginda. Apa itu? Tentang pembuatan jalan besar yang menghubungkan kedua wilayah ini. Iya. Kenapa? Untuk sementara, supaya ditangguhkan dulu. Kenapa? Apa yang telah terjadi? Saya tidak tahu, Baginda. Saya hanya menerima dan menjalankan perintah. Tapi pembuatan jalan itu sangat penting sekali. Semua sudah tahu bahwa jalan yang ada sekarang ini kecil, berliku-liku, dan menaiki beberapa bukit. Dan jalan yang segera akan kita buat itu besar dan tidak usah melalui bukit-bukit. Cukup membuka hutan lebat di perbatasan. Beres sudah. Iya, saya tahu itu, Baginda. Jadi kenapa mesti ditunda? Itu wewenang Sri Maharaja Dandaka. Kenapa jadi begini, Paduka Panglima? Saya tidak bisa menerangkannya, Kanjeng Patih. Kalau terjadi kerusuhan, sulit sekali bala tentara bantuan didatangkan dengan cepat. Jangan khawatir, Baginda. Pasukan kami yang ada di wilayah ini cukup kuat. Di antaranya ada pendekar-pendekar kelas satunya yang mempunyai ilmu kadikjayaan tinggi. Bahkan bisa berbuat keanehan yang tidak masuk di akal. Jadi Baginda janganlah khawatir. Tentu saja, saya juga tidak kalah dengan mereka, Baginda. Oleh karena itu, saya diangkat menjadi panglimanya. Saya percaya itu, Paduka Panglima. Terima kasih. Aku juga percaya, Panglima. Kalau begitu, kita tidak usah membicarakan itu lagi. Sekarang saatnya untuk bersenang-senang. Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Ayo semuanya bergembira untuk menyambut Panglima Santanu. Ayo semuanya bergembira untuk kejayaan kerajaan Benawa dan kerajaan Dandaka. Harus lebih keras lagi menjalankan tugas. Baik, Baginda. Salah sedikit, beri hukuman yang berat, biar mereka kapok. Pasukan-pasukan keraton yang tidak disiplin, beri hukuman kerja paksa. Rakyat dilarang berkumpul lebih dari 2 orang. Baik, Baginda. Kawan-kawanmu, para pendekar persilatan, supaya senantiasa siap bertempur. Mata-mata harus lebih disebarluaskan lagi. Cari dan selidiki. Kalau ada persilatan yang mencurigakan akan memberontak, gempur oleh jago-jago silatmu. Rakyat yang telah membayar pajak, rampas hak miliknya. Baik, Baginda. Pengawal istana harus dilipat gandakan. Tamu-tamu dilarang berkeliaran di keraton, kecuali tamu-tamu dari Dandaka. Mengerti? Mengerti, Baginda. Jam malam tetap berlaku di seluruh wilayah kerajaan. Dan apabila ada kepala kampung, kepala desa, demang, dan adipati yang bekerja tidak baik, dan ada gejala membangkang, supaya cepat ditindak dan dihukum berat. Baik, Baginda. Ini kan taman bagian belakang rumah Ki Urus. Di mana mereka berlatih? Tenang, Tari. Kau lihat patung kijang itu? Iya, aku melihatnya. Ayo kita ke sana. Nah, sekarang kau perhatikan. Aku akan putar mata patung kijang ini. Ada tangganya menuju ke bawah. Ya, kita menuruni beberapa tangga. Kemudian di sana terdapat gang yang panjangnya kira-kira 200 langkah. Kemudian
nanti kita akan menemui sebuah pintu lagi yang terbuat dari beton. Nah, jika pintu itu sudah terbuka, maka kau akan melihat berpuluh-puluh orang, baik muda maupun setengah tua, sedang berlatih silat dan ilmu lainnya. Dinding ini terbuat dari beton yang kuat. Bertahun-tahun Juragan Sarimbak merencanakan dan membuatnya. Gang ini akan menuju pintu beton yang telah kukatakan tadi. Rencana yang luar biasa. Ki Urus, siapa yang menyalakan obor-obor ini? Tentu saja mereka. Tiap malam kan ada latihan. Tempat ini sekaligus bisa sebagai tempat persembunyian atau melarikan diri apabila rumah Juragan Sarimbak terkepung musuh. Nah, kita telah sampai di depan pintu beton itu. Iya, luar biasa kuatnya pintu beton ini. Aku akan memutar tombol yang berada di dalam mulut batu naga itu. Tempat ini cukup luas. Bagus sekali untuk tempat berlatih. Mereka itu orang-orang yang cukup diajarkan untuk bertempur melawan pasukan Jakarta. Iya. Sekarang barisan yang sebelah kiri memukul karung-karung yang berisi pasir. Sedangkan barisan sebelah kanan menendang tiang-tiang itu. Ayo kerjakan. Apa Ustaz? Orang yang memberi aba-aba itu adalah Sardan. Sekarang dia ikut melatih di sini. Ia cukup hebat. Ia seorang petani yang pindah dari kampung lain bersama teman-temannya yang sedang duduk di sudut itu. Itu Palimas. Kau kenal pada mereka? Iya, dia teman-temanku. Bagus kalau begitu. Mereka orang-orang yang cukup diajarkan. Aku juga tidak tahu dari mana mereka bisa bermain silat dengan cukup sempurna. Sardan, Palias, kemari kalian. Utari. Syukur kalian sudah sampai di sini. Rupanya yang Maha telah mempertemukan kita. Silahkan ngobrol-ngobrol. Aku mau mengawasi mereka berlatih. Betul-betul aku tidak tahu bahwa kau sudah berada di sini. Iya. Habis Utari ada di dalam rumah terus. Tidur enak, makan enak. Enaknya saja kamu ngomong. Utari kan sudah paham bahwa aku ini orang yang senang bercanda. Iya kan Utari ya? Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting tahu tempat dan waktunya. Tidak ada kesulitan kau sampai di sini Utari. Ya, tidak ada kesulitan. Kebetulan tidak. Aku dibawa ke sini oleh orang-orang Juragan Sarimbak sendiri. Mereka tahu aku dari pasukan mana. Jadi kau sudah... Tentu saja mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa aku sangat membenci orang-orang keraton dan pasukan Dandaka. Tapi mengapa mereka begitu cepat percaya kepadamu? Termasuk Juragan Sarimbagnya sendiri. Rupanya anggota pasukan kita telah lebih dulu menyusup ke desa Cakut ini. Mereka cepat mengadakan pendekatan dengan penduduk setempat. Dan akhirnya mata-mata Juragan Sarimbak mengetahui keadaan. Mereka melapor dan dengan mudahnya aku diterima menjadi salah satu orang kepercayaan beliau, termasuk Ki Urus itu. Kalau begitu anggota pasukan kita telah semuanya berada di desa Jukut ini. Ya, dan hampir semua penduduknya sudah percaya pada kita. Sudah percaya? Iya. Berarti kita akan leluasa berada di desa Jukut ini kan? Tapi harus hati-hati karena orang-orang keraton dan pasukan Dandaka sering sekali mengontrol kemari. Sudah. Jangan banyak omong. Sekarang latihan lagi. Ya. Jangan membuang waktu. Baik Utari. Bagaimana Jatimus? Kau senang ditugaskan di sini? Senang Paduka Panglima. Ya, jaminan cukup baik. Syukur. Kamu ada kesulitan dengan penduduk? Oh, tidak ada.
Mereka sangat takut sekali pada pasukan Dandaka. Kau bertindak dengan kejam. Oh, sebagai gertakan pertama, ya, Panglima ini semata-mata untuk menakut-nakuti mereka, supaya takut dan tunduk pada pasukan Dandaka. Tapi setelah itu, biasa-biasa saja. Iya. Malahan pasukan keraton lebih kejam lagi tindakannya daripada kita. Pasukan tidak tahu diri, menindas saudaranya sendiri. Orang-orang macam apa mereka itu? Memang kenyataannya begitu, Paduka. Ya, sekarang kita bicara dari hati ke hati. Antara dua orang lelaki. Iya, saya mengerti, Paduka. Iya, bagaimana dengan gadis-gadisnya? Cantik-cantik, Paduka. Terutama gadis-gadis kampung Lisung. Oh iya? Iya. Bagaimana dengan wanita-wanita keraton sendiri? Laki-laki keraton Benawa yang ada di keraton ini rakus-rakus, Paduka. Paduka, tahu maksud saya? Sudah aku duga semula. Mereka berbuat mumpung-mumpung. Kapan-kapan nanti saya akan ajak berkeliling di wilayah Benawa ini, Paduka. Dengan senang hati, Japilus. Memang kegagahan Raja Benawa dan Patih Durkala. Durkala, ayo kita bertarung di atas kawat-kawat berduri. Baik, Baginda. Wah, suara loncatannya seperti angin puyuh. Daun-daun berterbangan tinggi sekali. Wah, ternyata mereka orang-orang yang kebal. Wah, tidur kalau terpasang kawat berduri. Tapi dia tidak apa-apa. Bahkan dia bangkit. Mereka kelihatan lagi. Wah, Raja Garung tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Durkala terbaring sambil mengadu. Wah. Cukup, Baginda. Ya, untuk hari ini latihan kita cukup. Tenaga dalam Baginda luar biasa. Hawanya begitu panas, sehingga napas saya sesak sekali. Kamu juga hebat, Durkala. Tapi Baginda lebih hebat lagi. Tapi kamu belum mengeluarkan senjata-senjata andalanmu. Seperti keris ekor naga dan jameti saktimu. Tapi Baginda pun belum mengeluarkan senjata-senjata andalannya. Seperti pedang merah dan gada kuning. Nah, itu tidak usah kita keluarkan. Karena sekali keluar harus menghisap darah lawan. Begitupun senjatamu, bukan? Iya, Baginda. Masa di antara kita harus saling bunuh-membunuh? Tidak lucu namanya, Baginda. Lebih baik senjata-senjata kita itu kita pergunakan untuk menumpas lawan. Betul sekali, Baginda. Satu saat aku juga ingin berlatih dengan pendekar-pendekar silat andalanmu, Durkala. Pasti mereka dengan senang hati akan meladeni Baginda. Dan yang sudah pasti, mereka taat dan patuh pada Baginda. Pertarungan latihan yang sangat seru sekali antara Sri Maharaja Garung dengan Patih Durkala. Mereka memperlihatkan ilmu kadikjayaannya yang sulit untuk ditandingi, di antaranya mengeluarkan tenaga dalam tingkat tinggi yang bisa lenyap dari pandangan mata. Di lain pihak, anak buah Juragan Sarimbak pun terus mengadakan latihan tiap malam, dipimpin oleh Sargan dan Palias dan langsung diawasi oleh Ki Urus dan Utari. Sementara itu, marilah kita ikuti perjalanan Komara, Sempalan dan Gadis dalam usahanya menuju Desa Jati. Aneh sekali.
Dari tadi rasanya kita hanya berputar-putar di daerah sini saja. Apakah tidak salah, Sempalan? Dari tadi juga saya ingin bertanya padamu, Komara. Mungkin kita ini tersesat jalan. Gadis, kau ingat di daerah mana kita sekarang ini? Saya juga tidak tahu, Komara. Apakah kau pernah lewat ke sini? Belum, Komara. Kalau begitu, jelas kita tersesat. Jelas, kita bukan menuju desa Jati, tapi menuju ke arah hutan lebat yang belum dijamah oleh tangan manusia. Aku merasakan seperti ada hawa sejuk yang membawa kemari. Saya tidak merasakan apa-apa. Hanya mengikuti kau saja dari belakang. Kau merasakannya, gadis? Tidak, saya tidak merasakannya, Sempalan. Yang saya rasakan hanya genggaman tanganmu yang sejak dari tadi tidak pernah lepas-lepasnya. Kau bisa saja, gadis. Tapi benar kan? Sudah, kita harus lebih waspada lagi. Sekarang mari kita istirahat dulu di sini. Sebaiknya begitu, Komara. Sambil menanti apa yang akan terjadi. Kau lapar, gadis? Iya, Sempalan. Kalau begitu, ambilkan buah kelapa itu, Sempalan. Baik, Komara. Ya! Kau mau yang mana, gadis? Mau yang muda atau yang tua? Bawa saja dua-duanya yang banyak. Baik. Ya. Wah, banyak benar, Sempalan. Ya, persediaan kita untuk nanti malam. Oh, begitu. Kau mau, Komara? Iya, kupaskan aku yang muda. Baik. Nih, buatmu, gadis. Dan ini buatmu, Komara. Iya. Kau belum tidur, Sempalan? Belum, Komara. Kau jangan terlelap tidur. Awasi gadis terus. Ya. Kalau terjadi apa-apa. Ya, dia tidur di dekat batu itu. Beberapa langkah dari sini. Hatiku sejak tadi berdebar terus. Ada apa gerangan? Malam ini dingin sekali. Lebih dingin dari kawasan hutan lainnya. Termasuk wilayah mana ini, Komara? Mana aku tahu. Yang jelas kita tersesat di hutan belantara. Apa mungkin kita berada di alam hayalan? Iya, mungkin dan tidak mungkin. Ayahku pernah berkata di samping ada kerajaan yang bisa dilihat oleh mata, ada juga kerajaan yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kerajaan apa itu, Komara? Sudahlah. Jangan banyak bicara. Dan jangan banyak bertanya. Sebab kalau seandainya aku menjelaskan kerajaan yang tidak tampak oleh mata kita, kau tidak akan mengerti. Kau mendengar sesuatu, Sempalan? Ya, saya mendengar suara gemuruh di kejauhan. Seperti suara angin kencang. Angin topan menerjang kemari. Lindungi gadis. Di situ. Hai manusia, kalian jangan melawan. Kalau gadis temanmu itu mau selamat. Menolong gadis, Komara. Tenang, Sempalan. Jangan bertindak sembrono. Lebih baik, kalian ikut aku. Apakah kalian pasukan keraton? Atau pasukan kerajaan Dandaka? Bukan. Jangan banyak omong. Kita segera berangkat. Berangkat kemana, orang sih? Jangan banyak omong. Cepat, sebelum terlambat. Ayo, Sempalan. Kita naik saja. Bahwa pembuatan jalan itu diundurkan. Ini berarti kesempatan bagi kita untuk lebih mempersiapkan diri. Aku juga sangat gembira sekali mendengar berita itu. Tapi Raja Garung bukan orang yang bodoh pasti. Dan pasti ia akan mengadakan tindakan yang lebih keras lagi. Tujuan yang utama sekali dari pembuatan jalan itu adalah untuk kepentingan Raja Garung sendiri. Supaya kekuasaannya tetap terjamin. Sebab seandainya terjadi kerusuhan di sini, maka akan secepat kilat bala bantuan dari kerajaan Dandaka akan sampai di wilayah Benawa. Itu sebenarnya tujuan utamanya, Kirambat. Urusan pengangkutan harta bendanya bila ia melarikan diri beserta pengikut-pengikutnya, atau urusan pengangkutan hasil Benawa ke Dandaka hanyalah urusan nomor 2. Raja Garung lebih mencintai dirinya daripada urusan itu semua. Aku sudah tahu wataknya yang licik itu. Ketika ia masih menjabat Adipati, waktu ia mau menggulingkan Raja Benawa yang dulu, ia begitu baik terhadap kawan-kawannya. Tetapi setelah maksud tujuannya tercapai, maka
satu persatu kawan-kawannya itu disingkirkan. Bahkan banyak yang dibunuh. Itulah dia, si Raja Garung. Dan kita jangan sekali-kali menganggap enteng kemampuannya. Saya tahu persis. Dia mempunyai ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Iya. Dan Patih Turkala juga sama mempunyai ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Belum lagi ditambah dengan pendekar-pendekar beraliran hitam, kepercayaannya yang senantiasa menjaga istana dengan ketatnya. Belum lagi pasukan-pasukan Dandaka dengan prajuritnya yang gagah berani, beserta pendekar-pendekar kelas tingginya. Ya, aku kira sangat sulit sekali untuk mengalahkan mereka, Satria. Walaupun demikian, kita tidak usah takut dan berputus asa. Selama rakyat ada di pihak kita, karena hanya rakyatlah yang akan menentukan menang atau kalahnya suatu pertarungan kelak melawan mereka. Ilmu kadikjayaan yang paling tinggi adalah persatuan. Dan sekarang, di mana-mana rakyat sudah bersatu untuk menggulingkan rajanya yang jahat dan kejam. Dan kita ada di belakang rakyat, Kirambat. Kau seperti tidak takut melawan mereka, Satria? Sudah saya katakan, kita tidak perlu takut. Karena kita bersatu dengan rakyat. Kau bicara seperti seorang Raja Agung, Satria. Tidak usah Raja Agung yang bicara demikian. Orang biasa pun, jika berjiwa besar dan pemberani, akan mengatakan demikian, Kirambat. Kalau begitu, maafkan atas kelemahanku, Satria. Tidak, Kirambat. Kirambat tidak lemah. Hanya sekarang ini sedang dipengaruhi oleh perasaan saja. Kau benar, Satria. Ini kampung apa namanya, Japilus? Kampung Lisung, Paduka Panglima. Pemandangannya sangat indah. Dan hawanya sejuk sekali. Perawan-perawannya cantik-cantik, Paduka. Iya, aku percaya sama kamu. Bagaimana kalau kita beristirahat dulu di kedai minuman dan makanan itu? Hidangannya sangat lezat, Paduka. Ya, terserah kamu saja. Tapi kalau sudah sampai di sana, kamu jangan menyebut Paduka Panglima. Ya. Bilang saja namaku, supaya orang-orang tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kamu harus ingat itu. Baik, Santanu. Saya mohon, ruangan ini dikosongkan. Dan kalian pindah ke bagian belakang. Japilus, kenapa kau usir mereka? Saya tahu kebanyakan dari mereka adalah lintah darat. Tidak pantas Panglima Dandaka duduk bersama-sama lintah darat Benawa. Ingat, Japilus, di sini aku bukan panglima. Ayo cepat bubar! Ayo bubar! Bubar! Silahkan duduk, Paduka. Santan. Oh, maaf, santan. Perlu minuman, Juragan? Tuak dan nasi liwet. Ada lagi? Dan panggil Nyi Imas. Dia tidak masuk. Jangan bohong. Betul, Juragan? Ya, sudah. Siapa Nyi Imas itu? Pelayan kedai ini yang cantik, Santano. Iya. Laki-laki tua itu siapa namanya? Kirambat. Dia yang mempunyai kedai ini. Wajahnya memperlihatkan kebencian, walaupun dia tersenyum. Maksudnya? Dan ia menyembunyikan sesuatu. Aku melihat dengan mata hatiku. Ini tuak dan nasi liwetnya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kelihatannya tanganmu kuat sekali. Dan buku-buku jarinya keras, seperti sering memukul sesuatu. Memang, saya sering membelah kayu untuk perapian, Juragan. Membelah kayu sendiri? Iya, Juragan. Pemilik kedai tidak pantas membelah kayu sendiri. Silakan dimakan hidangannya, Juragan. Kedai ini perlu diawasi. Ayo kita pulang.
sekali. Ia tajam sekali memandangku. Saya melihat dari balik pintu bahwa temannya Japilus itu bukan orang sembarangan. Sorot matanya tajam seperti pendekar kelas tinggi. Ia memperhatikan tanganku dan mengatakan bahwa aku sering memukul sesuatu. Ia telah tahu siapa Kirambat sebenarnya. Jadi, dia tahu bahwa aku sering berlatih silat. Iya, Kirambat. Kalau begitu, kedai ini mulai tidak aman. Kita harus lebih hati-hati lagi. Teman-teman harus diberitahu tentang hal ini. Apakah aku harus pergi dari sini? Jangan dulu. Itu sangat mencurigakan sekali. Jadi, harus bagaimana, Satria? Untuk menjaga kemungkinan, tempat berlatih silat kita harus segera dipindahkan. Jangan di kampung ini. Pengen umrah? Klik armitravel.com. Mau cari tiket pesawat? Klik armitravel.com. Mau bisa jual tiket? Daftar di armitravel.com. Ingat armitravel.com ya. armitravel.com. Oh, bencana. Aku khawatir. Belum apa-apa kita sudah di pantai. Sekarang begini saja. Beritahu penduduk di sini supaya siap sedia dan berhati-hati. Patuhi peraturan raja supaya jangan berkumpul lebih dari 2 orang. Kalau mau mengadakan pertemuan, supaya dilakukan malam hari di tempat yang aman. Mungkin tidak lama lagi kita akan memulai pertarungan kucing-kucingan, Kirambat. Oh, baik, Satria. Jangan panik, Kirambat. Kepanikan akan membawa kehancuran. Baik, Satria. Tempat ini seperti sebuah kerajaan. Kerajaan apa, Komara? Jangan bertanya dulu. Aku juga belum pasti. Komara, tolong aku. Iya, mana dia? Aneh, orang itu selalu memanggil kita manusia. Apakah mereka hantu? Jangan ngomong sembarangan, Sempalan. Jangan bebek-bebek, mana dia? Ayo, jangan. Kerajaan ini bagus sekali. Kecil tapi sepi sekali. Orang-orang hanya sedikit sekali yang lalu lalang. Komara, apakah ini betul kerajaan atau desa, atau kademangan, atau kadipaten? Sudahlah, jangan banyak bicara dulu. Kesempatan, mumpung orang itu pergi dulu. Sempalan, saya takut. Tidak usah takut, gadis. Selama Sempalan ada di sisimu, gadis. Tapi aku takut sekali. Sudah, tenang saja. Jelas ini bukan desa Jati. Saya tidak kenal tempat ini. Apakah ini yang dikatakan ayahmu? Bahwa ada kerajaan yang tidak tampak oleh mata? Mungkin iya. Maksudmu Komara? Iya. Inilah kerajaan yang tidak nampak oleh mata kita di alam maya pada. Jadi kita berada di alam gaib. Tapi apa maksud mereka menculik kita, Komara? Itulah yang harus kita selidiki. Walaupun sunyi senyap, tapi bangunannya indah-indah. Dan keadaan di sini sangat sejuk sekali. Lihat Sempalan, beberapa orang keluar dari gedung yang indah itu. Pakaiannya bagus-bagus, wanitanya sangat cantik-cantik, dan laki-lakinya gagah-gagah. Udara di sini sangat harum. Tapi kemana orang yang menangkap kita tadi, Komara? Kok meninggalkan kita di sini? Itu, dia kemari. Sri Ratu menunggu kalian. Orang ini kok berubah menjadi sangat sopan sekali. Kita turuti saja segala perintahnya. Baik orang asing. Silakan. Sebaiknya kalian tunggu di sini. Baik orang asing. Wah, kursi ini sangat bagus sekali. Kayunya seperti berlapis emas. Luar biasa. Seumur hidupku, baru kali ini aku menyaksikan ruangan yang begini indahnya. Semua perabotan dan hiasan-hiasannya mengkilap kuning keemasan. Lihat Sempalan, patung perempuan itu matanya berkilauan terkena sinar matahari. Matanya terbuat dari berlian, gadis. Di desa saya pernah mendengar nama berlian, tapi baru kali ini saya melihatnya. Betapa indahnya ya. Memang kau polos, gadis.
Alangkah nikmatnya perasaan ini jika saya mempunyai berlian. Suatu saat angan-anganmu itu akan terlaksana, gadis. Terlaksana? Ya. Siapa yang akan memberi saya berlian? Kang Sempalan, jangan bercanda ah. Berdoalah kepada Yang Maha Kuasa agar kita bisa selamat dari sini, gadis. Ada orang membawakan makanan kemari. Oh, kelihatannya enak sekali. Jangan banyak omong. Sungguh cantik pelayan ini. Jangan bengong saja, Sempalan. Loh, kok memandang wanita itu terus sampai tidak berkedip begitu? Tidak. Ternyata Komara, Sempalan, dan gadis dibawa ke kerajaan yang tidak nampak di alam Mayapada. Keadaan di sana menurut pendapat dan perasaan mereka sangatlah indah dan harum semerbak. Mengapa mereka dibawa ke alam sana? Kemudian, bagaimanakah keadaan kedai milik Ki Rambat yang mulai dicurigai oleh Panglima Santanu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.